hidupku. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Shikaya rala barala 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 pasyana ya ralamu. Sepanjang umur hidupku kami mau menyembahmu. Hati kita angkat suara kita menyembah Tuhan sepanjang umur hidupku. Kami mau bersamamu, oh Tuhan. Engkau melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat setiap kami. Hadiratmu menguasai setiap kami, menjamah setiap kami. Bapak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengenal setiap kami lebih daripada diri kami mengenal diri sendiri. Engkau menyelidiki sampai ke dasar hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami tahu Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu. Urapi setiap kami. Berkati setiap kami dengan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Taruh kerinduan-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Biar boleh hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali duduk, Bapak yang kasih Tuhan. Haleluya. Ya kalau bisa pemusik nggak meninggalkan saya. Hujan-hujan saudara sendiri nggak enak. Lagu ini udah kena nggak ya? Saya coba. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu, katakan bersama, mencintai aku. Luar biasa. Ini yang main drum udah tahu ya. Ya, ini lagu yang suka dinyanyikan di mana-mana. Saya nggak mau GBI WTC Mangga 2 ketinggalan. Harus tahu juga dong, ya kan? Kalau ditanya tahu lagu itu, tahu. Shalom semuanya. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja? Puji Tuhan, walaupun lagi nggak baik, seumpama katakan baik. Aku bersyukur kepada Tuhan, sebab waktu kita katakan baik dan kita bersyukur kepada Tuhan, maka apa yang nggak baik itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Sekalipun itu pahit, ya, waktu kita minum obat kan pahit. Habis minum obat pahit terus enak badannya, ya kan? Mendatangkan kebaikan. Katakan haleluya. Haleluya. Semuanya sudah kenal saya kan? Yuk kita buka Alkitab kita, Kejadian 17. Kejadian 14 ayat 17 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama. Sudah? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Melkisedek Raja Shalem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kitaranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, supaya benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita ingat Abraham, ya, nama lamanya Abram, yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah Abram seorang saudagar. Abram seorang hamba Allah. Kita lupa, saudara, bahwa Abraham juga seorang bala tentara Allah. Ya, dia mengalahkan 4 raja, saudara. 4 kerajaan dikalahkan. Ya, nanti saudara baca sampai rumah sebelumnya ini dikatakan, waktu mendengar keponakannya, ya Lot, yang ada di Sodom, ditawan. Waktu Abram mendengar ini, Abram mengejar, saudara. Ya, Abram mengejar. Itu raja-raja daerah Sodom, Gomora, semuanya kalah. Ya, sama Kedorlaomer dan kawan-kawan semuanya kalah. Dan termasuk Lot dibawa, saudara. Dibawa sampai ke dekat Damsik, saudara. Kira-kira itu 250 kilometer. Dan Abraham mengejar. Dengan apa Abraham mengejar? Dengan 318 orang yang lahir di rumahnya, yang terlatih, yang selama ini membantu Abraham mengelola perusahaannya. Jadi Abraham nggak minta bantuan kerajaan sebelah, nggak minta bantuan toko sebelah, tetapi Abraham maju dengan apa yang ada dalam hidupnya. Ini luar biasa. Kalau ada kesulitan dalam hidup kita, jangan pikirin tetangga minta tolong dulu. Gue utang siapa ya? Jangan. Maju dulu dengan apa yang ada di tangan. Karena dengan apa yang ada di tangan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita ingat Abraham, kita harus ingat Abraham seorang
yang gagah perkasa, yang bisa berperang. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham itu kenapa begitu hebat? Bisa mengalahkan 4 raja. Kalau kita perhatikan, Abraham itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan katakan, Abraham keluar dari negeri saudaramu, ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Abraham itu ikut, walaupun gak ngerti tujuannya kemana, arahnya kemana, saya mau jadi apa. Tetapi Abraham taat. Sebab itu mari kita jadi orang taat. Taat aja, walaupun gak ngerti, taat. Kemudian juga Abraham juga orang yang mencintai hadirat Tuhan. Dia sangat cinta sama hadirat Tuhan. Terbukti Abraham tinggalnya di mana? Abraham tinggalnya adalah di dekat pohon-pohon tarbantin, ya, kepunyaan Mamre orang Amori di Hebron. Abraham tinggal di sana sejak dia keluar dari Ur Kasdim, dia menuju ke tanah Kanaan, dia tinggal di situ, saudara. Dan kemudian waktu istrinya mati, siapa istrinya Abraham? Sarah. Waktu Sarah mati, tanah ini dibeli. Mau dikasih, karena waktu itu Abraham menjadi sangat kaya, menjadi seperti raja yang agung di tanah Kanaan, dihormati banyak orang, sehingga orang-orang Kanaan waktu itu berkata, Abraham, ngapain kamu beli? Pakai aja. Tapi Abraham bilang, aku nggak mau pakai aja, aku mau beli sesuai dengan harga, aku nggak mau didiskon, sesuai dengan harga. Harganya berapa? Aku bayar. Wow. Kenapa saudara? Abraham tahu nenek moyangnya bisa ngasih, tapi bagaimana dengan cicit moyangnya? Cicit moyangnya bisa nggak ada perjanjian, nggak ada suratnya, nggak ada saksinya, diminta lagi. Abraham nggak mau, beli. Abraham tinggal di sana, di Gunung Hebron, dekat pohon tarbantin. Saya itu baca bahasa sehari-hari, pohon tarbantin itu apa sih? Ternyata pohon tarbantin itu dalam bahasa sehari-hari dikatakan gini, pohon keramat. Oh, pohon keramat ya, gitu. Nah, kenapa kok Abraham sangat senang tinggal di sini? Kenapa? Kok Abraham nggak cuma pengen tinggal, tetapi pengen memiliki tempat ini? Kenapa? Saudara tahu? Karena tanah ini di Hebron ini, dekat Tarbantin ini, kepunyaan orang Mamre ini, hadirat Tuhan. Kalau kita orang Betel bilang, ini hadirat Tuhannya sangat kuat. Kenapa hadirat Tuhannya sangat kuat? Saya coba cari-cari, coba baca-baca kenapa. Saya baca-baca ahli-ahli ngupas tentang Gunung Hebron, kepunyaan Mamre, pohon tarbantin di taman ini kenapa? Ternyata di tempat ini ada kuburannya manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi hadiratnya sangat kuat. Jadi Abraham adalah orang yang taat, orang yang gini, nggak mau tinggal kalau nggak ada hadirat Tuhan. Abraham adalah orang yang gini, orang yang ngejar hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, waktu dia habis mengalahkan raja tadi, itu di utara saudara, di Damsyik. Ya, sekarang Damsyik itu mana ya? Suriah. Ya, di Damsyik. Dia mengalahkan 4 raja, dia ke arah selatan pulang. Wow, pulang. Waktu mau melewati Yerusalem gitu saudara. Dia sampai di lembah raja. Di Israel itu cuma ada 1 lembah. Lembah Raja, lembah Yosafat, lembah Kidron, sama saudara. Ya sama. Ya nanti kita semua jalan ke sono. Yang percaya katakan amin. Pengen ke Israel? Nanti jalan. Ya Bu Ati ya. Jalan. Semua jemaat dibayarin. Yang bayarin Tuhan. Haleluya. Ya, waktu sampai di lembah situ, nah ada raja yang kalah perang saudara, dihajar sama Kedorlaomer, dia sampai masuk ke sumur minyak, di Laut Mati banyak
sumur minyak waktu itu. Raja Sodom ini namanya, sebentar saya catat, Raja Sodom ini namanya siapa ini? Namanya itu Bera, artinya anak jahat, anak paling jahat. Nah itu tuh, Bera. Udah namanya artinya anak paling jahat, masuk ke sumur aspal. Keluar jadi apa mukanya? Kayak iblis kan. Waktu didengar bahwa Abraham sudah mengalahkan, pulang balik saudara, bawa rombongan dong, Lot ada di situ, wah menang, bawa jarahan gitu dong. Ini si Raja Sodom ini lari ngampirin Abraham. Dia menyambut Abraham. Abraham. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah seperti itu, ada Raja Salem, namanya Melkisedek. Langsung sweet. Langsung datang di hadapan Abraham. Artinya apa? Saudara, kadang kita seringkali mengalami kemenangan dalam hidup kita. Tapi berdoalah. Kenapa? Biasanya setelah kemenangan yang kita dapat, iblis itu segera datang kepada kita untuk mendatangi kita. Sebab itu setidak-tidaknya kalau habis cuan ciak beliau, apalagi cuan gede, bersyukurlah sama Tuhan. Kenapa? Ingat, iblis sewaktu-waktu bisa datang. Bera, anak jahat. Tetapi kan kita anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah anak jahat ini datanglah Melkisedek. Wow. Melkisedek datang bawa apa? Melkisedek datangnya bawa apa tadi kita baca? Udah lupa ya. Ya, Melkisedek datang bawa roti dan anggur. Bawa apa? Roti dan anggur. Ini ada apa? Ada roti dan anggur. Wow. Jadi ada anak jahat datang, Raja Sodom, Bera, kemudian langsung Melkisedek datang dan dia menyapa kan? Dia menyapa Abraham kan? Dia katanya langsung gini, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Wow. Jadi setiap kali Imam Melkisedek ini gambaran siapa sih? Oke. Kita kenalan sama Melkisedek ya. Kita buka Ibrani 7 ayat 3 supaya kita tahu siapa sih Melkisedek. Ibrani 7 ayat 3 ini tulisan daripada Rasul Paulus dan dia mengurai. Rasul Paulus bukan orang yang nggak tahu perjanjian lama. Dia sangat tahu Taurat dan dia mengurai ini. Siapa sih Melkisedek? Kita baca bersama-sama. Ia tidak berbapa dan tidak beribu. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wow. Melkisedek itu udah kayak gini, sebenarnya dia kayak teofani. Ya, Tuhan Yesus datang waktu pertama kali, teofani. Sebab itu Tuhan Yesus pernah ngomong gini kan, aku pernah ketemu Abraham, dan orang Israel mau merajam dia dengan batu. Memang Yesus pernah ketemu Abraham. Karena Tuhan Yesus adalah sang pencipta. Dia yang awal dari segala-galanya. Dan dia berkata, selalu Tuhan itu berkata, diberkatilah kiranya Abraham. Jadi kalau Tuhan datang dalam hidup kita, Tuhan itu nggak pernah mengambil. Tuhan itu selalu memberkati dan memberi kemenangan. Amin. Jadi kalau Tuhan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua, pasti kata Tuhan gini, diberkatilah engkau. Haleluya. Amin. Diberkatilah engkau. Itu kata-kata Tuhan seperti itu. Ya. Jadi Melkisedek itu adalah
Theophany, ya, seperti Tuhan Yesus gitu. Hampir sama, nggak berkesudahan. Dan dia membawa apa? Roti dan anggur. Bawa apa? Perjamuan kudus. Saudara, setiap kali kita mengingat kasih Tuhan, Tuhan minta untuk apa? Minum, makan roti dan anggur. Tahu nggak saudara? Bahwa senjata yang paling ampuh itu bukan rudal. Senjata yang paling ampuh bukan nuklir. Tetapi senjata yang ampuh adalah roti dan anggur. Mungkin masalahmu lagi nggak baik hari ini. Engkau diserang habis-habisan oleh iblis. Hidupmu babak belur. Nggak ngerti kesalahan saya sendiri, iblis atau apa. Tapi saya lagi dalam kondisi nggak baik-baik saja. Dan saya khawatir dengan masa depanku. Dan saya khawatir dengan keturunanku. Banyak hal yang saya pikirkan. Hai. Perjamuan kudus adalah senjata. Waktu kita percayai ini, sangat berkuasa. Waktu kita menikmati, makan, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan, penyakit apapun dalam hidupmu akan disembuhkan. Keadaan seberat apapun hidupmu akan dipulihkan. Gak ada yang gak bisa ditolong oleh Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Ini kita harus tahu, kita harus percayai. Sebab itu Imam Allah yang maha tinggi Melkisedek, dia datang menyongsong Abraham. Abraham dalam kondisi lagi diserang. Ya. Melkisedek gak bawa pedang. Melkisedek gak bawa tombak. Tetapi Melkisedek bawa roti dan anggur. Ini senjata yang paling kuat dalam hidup kita. Jadi kita harus selalu percayai waktu kita ingat kasih Tuhan. Waktu saudara ikut perjamuan kudus, sebentar kita akan perjamuan kudus. Waktu saudara mau menikmati perjamuan kudus, apa yang saudara ingat? Saudara ingat gini ya, suka salah. Aduh, ampuni Tuhan, aku sudah berzinah 17 kali. Aduh, ampuni aku Tuhan, aku nonton film porno baru semalam Tuhan, ampuni. Takutnya habis makan perjamuan kudus mati. Aduh Tuhan, aku kadang ingat masa lalu juga. Aduh Tuhan, aku hidupku hancur gitu ya. Padahal kan kebalik. Waktu kita mau makan perjamuan kudus, ingat kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita. Waktu kita mau makan perjamuan Tuhan, ingat kasih Tuhan. Kita dilayakkan masuk hadiratnya. Bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia-Nya. Karena kasih-Nya yang besar, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Gak usah bawa kambing, gak usah bawa sapi, gak usah bawa lembu. Masuk aja. Karena waktu kita masuk hadirat Tuhan, Allah Bapa nggak ngelihat kita, tetapi yang dilihat Allah Bapa adalah darah Yesus yang sudah tercurah dalam hidup kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Katakan bersama, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Mungkin kau udah setahun gak baca Alkitab, tapi apakah Tuhan membencimu, menolakmu? Tuhan tetap mencintaimu.
Amin. Tuhan tetap mencintaimu. Tetapi bukan berarti kalau Tuhan mencintai kita terus kita lanjutkan gak baca Alkitab kita. Pulang dari tempat ini baca Alkitab lebih banyak. Dari pagi sampai malam baca terus. Mantap. Itu baru jemaat WTC Mangga 2. Haleluya. Yang selanjutnya adalah gitu ya. Yang selanjutnya adalah setelah roti dan anggur tadi ya ayat 20. Terpujilah dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham apa? Lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini harus kita perhatikan. Karena ini sangat penting. Waktu ada berkat dari Melkisedek, diberkatilah engkau. Allah yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Waktu Abraham mendengar ini, Melkisedek gak gini, edarkan kolekte, gak gitu. Saatnya memberi, enggak. Abraham si Melkisedek cuma ngomong gitu. Allah yang memberi kemenangan, Allah yang telah menyerahkan musuhmu kepadamu, terpujilah Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Abraham mendengar ini, Abraham langsung, ini Tuhan. Ini Tuhan. Waktu Abraham tahu ini Tuhan, apa yang dilakukan Abraham? Abraham langsung gini, saya menyerahkan 1/10 dari semua yang saya miliki kepadamu. Wow. 1/10 adalah lambang gini, bukti bahwa Yesus menolong kita. Bukti bahwa semua yang kita punya adalah daripadanya. Bukti bahwa Yesus adalah yang telah memberi kita kemenangan. Bukti bahwa Yesus yang sudah memberkati hidup kita. Sebab itu kita nggak memberikan perpuluhan. Tetapi kita apa? Mengembalikan perpuluhan. Karena persepuluhan punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ini kalau ngomong perpuluhan langsung pada ngantuk. Di alam lain. Ini sangat penting loh saudara. Abraham memberi, yang saya bingung, Abraham tahu memberikan perpuluhan dari mana? Waktu itu belum ada waktu itu belum ada YouTube, belum ada. Tetapi kok Abraham tahu konsep perpuluhan dari mana? Saudara, saya pernah gali ini, dari mana ya Abraham tahu memberikan perpuluhan? Siapa yang ngajari ini? Saudara tahu umur Nuh berapa waktu meninggal? Nggak ngurusin orang mati pak, saya ngurusin orang hidup. Gitu. Nuh waktu dipanggil Tuhan usianya berapa tahun? 950 tahun. Waktu air bah Nuh berumur berapa? Nggak tahu juga, 600 tahun. Jadi setelah air bah, Nuh masih hidup 350 tahun. Apakah Nuh ketemu Abraham? Saya usut-usut ketemu. Sebab itu waktu kakek Nuh mengajar tentang Tuhan, banyak orang cuman mau dengar aja. Cuman mau tahu aja. Tetapi beda sama Abraham. Waktu Abraham habis dengar pengajaran Nuh, dia tanya. Eyang Nuh, apa yang disukai Tuhan sih? Apa yang Tuhan gak sukai sih? Begitu ya. Jadi Tuhan ngomong sama opa ya. Tuhan ngomong ya sama eyang, iya. Ceritakan semua dan Abraham penasaran. Sebab itu Abraham itu benar-benar mengenal Tuhan. Karena dia selalu bertanya kepada Nuh. Dan dia tanya, apa yang gak boleh dia ambil supaya Tuhan tetap menyertainya. Dan Nuh kasih tahu. Selalu berikan persembahan 1/10 dari engkau milikmu waktu engkau ketemu Tuhan. Sebab itu waktu dia ketemu Melkisedek dan rohnya berkata, ini Tuhan. Abraham langsung gini, wow, aku ingat pesan kakek Nuh. Aku gak boleh mengambil apa yang jadi miliknya Tuhan. Aku mengembalikan sekarang. Jangan-jangan hidup kita selalu kalah. Jangan-jangan hidup kita gak berubah. Jangan-jangan hidup kita selalu susah karena kita enggan mengembalikan perpuluhan. Dan ini menjadi kekalahan dalam hidup kita.
Seandainya kita mau memberikan itu, masa depan kita akan berubah. Waktu Abraham memberikan perpuluhan ini dan Alkitab mencatat gini. Lewi sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Waktu kapan? Waktu Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Waktu itu Lewi masih di dalam tubuhnya Abraham. Wow. Sebentar. Abraham punya anak namanya siapa? Roni. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, salah satunya namanya Lewi. Jadi Lewi itu apanya Abraham? Cicitnya. Tetapi ingat, waktu Abraham memberikan perpuluhan ini, Abraham memakilin juga cicitnya memberi perpuluhan, namanya Lewi. Artinya gini, mungkin dalam hidup kita memberikan perpuluhan, bisa aja kita merasa nggak diberkati finansial, bisa aja. Tetapi ingat, keturunan kita pasti menerima apa yang sudah ditabur oleh nenek moyangnya. Sehingga saya berpikir, jangan-jangan itu George Soros keturunan dari nenek yang memberikan sekeping perak ya. Mungkin Pak George Soros kan gak ke gereja, Pak George Soros gak rohani-rohani amat. Tuhan gak perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya. Amin. Lakukan hal yang takut akan Tuhan. Itu akan mempengaruhi keturunan kita. Taat sama Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir. Kalau yang terakhir senang. Ingat bakmi. Oh udah terakhir bakmi Pak. Hujan-hujan anget. Haleluya. Yang terakhir dikatakan demikian ya. Sebentar. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa demi dari kepunyaanmu itu, supaya sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Apa yang diminta iblis? Iblis itu gini, saya kasih duit, tapi anakmu untukku, keluargamu untukku. Iblis itu nggak butuh duit. Duit itu dipancing buat kita, supaya kita menyerahkan orang-orang yang hidup yang kita miliki. Sebab itu, lindungi anak-anakmu, lindungi keluargamu. Iblis bisa tukar itu. Ada orang tua sibuk kerja, anaknya pakai narkoba lah, anaknya hajar orang lah, anaknya terperosok dalam prostitusi lah, anaknya jadi nggak rohani lah, anaknya nggak tertarik Tuhan lah. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah ngajar, bapaknya ngejar duit aja. Dan iblis pancing pakai duit, kasih duit. Tetapi jiwa anak-anaknya diambil, kehidupannya diambil. Bera yang dimauin Bera cuman itu, berikan orang-orangmu. Abraham bilang enggak. Bahkan kekayaan pun Abraham enggak. Dikatakan gini, jangan nanti engkau berkata, aku sudah membuat Abraham menjadi kaya. Abraham tahu dia akan kaya. Saudara tahu enggak? Saudara masih tahu ini, saudara akan kaya. Saudara akan kaya. Saudara akan kaya. Karena Alkitab berkata gini, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Percaya enggak? Yang percaya terima. Yang enggak percaya dia enggak terima, apalagi ragu-ragu. Percaya, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Hidup dalam kelimpahan segala hal. Sehat, damai sejahtera, berkecukupan. Namanya prosperity. Itu yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup yang layak, hidup yang diberkati. Tetapi tadi, lakukan apa yang dilakukan Abraham. Abraham tahu dia akan kaya. Dia tahu. Waktu Abraham berkata ini, Abraham belum kaya. Supaya jangan nanti orang berkata, setan, Bera yang membuat Abraham kaya. Enggak. Abraham enggak mau ikut campur sama hal-hal yang begitu. Abraham cuma mau Tuhan yang memberkati hidupnya. Amin. Haleluya. Kita lakukan ya. Jangan supaya kita menjadi pemenang. Haleluya. Saya coba.
Bapa. Kitalah barisan Mesias. Sebentar. Ya udah yang tadi ya, aku cinta Yesus ya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Dan sebentar kita akan ikut sakramen perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Mari kita koreksi hidup kita. Kita introspeksi. Kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Terima kasih. Orala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selidiki hati setiap kami. Selidiki hati setiap kami. Biar kami memahami kasih-Mu yang besar. Kami memahami kami berharga di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk ambil bagian. Makan tubuh-Mu, minum darah-Mu. Supaya kami menjadi bagian dari kerajaan surga. Layakkan setiap kami. Terima kasih. Kami memahami kasih-Mu yang besar, cinta-Mu yang besar. Oh, Roh Kudus ajari kami mengerti ini. Ajari kami mengerti tentang kasih-Mu, sehingga kami layak. Dan kami menerima berkat dalam perjamuan kudus. Terima kasih, Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silahkan diedarkan. Kita naikkan pujian ini. Aku cinta